kalau jalan hati-hati muka, punya mata dipakai dong. Anak zaman sekarang ya. Hah? Ternyata dia HRD-nya. Kamu kan tahu ini perusahaan manufaktur. Iya pak. Jadi saya bakal nanya beberapa pertanyaan buat kamu. Nah, yang pertama tuh sebutin dan jelasin perbedaan mikrometer sama jangka sorong. Jadi pak, jangka sorong itu alat ukur yang bisa dipakai buat ukuran diameter luar, diameter dalam, sama kedalaman dengan ketelitian sekitar 0,05 mm. Sedangkan mikrometer itu lebih presisi lagi, bisa sampai 0,01 mm, bahkan bisa lebih kecil pak. Nah biasanya dipakai buat ukuran ketebalan atau diameter benda kecil dengan lebih detail. Oke, lanjut. Yang nomor 2 itu apa yang dimaksud zero error pada jangka sorong? Jadi Pak, zero error negatif itu yaitu kondisi waktu rahang jangka sorong ditutup. Tapi skala Noniusnya justru melewati angka 0 ke kiri. Jadi hasilnya pengukurannya harus ditambah karena ada selisih negatif dari alatnya. Contohnya yaitu Pak, misalnya saat ditutup ternyata skala menunjukkan negatif 0,02 mm. Lalu saya mengukur benda dan hasil terbaca yaitu 10,20 mm. Karena errornya negatif, maka hasil sebenarnya harus dikoreksi dengan cara ditambah 10,20 mm ditambah 0,02 mm. Jadi hasil pengukurannya yaitu 10,22 mm. Oke, lanjut. Sebutin dan jelasin bagian-bagian yang ada di jangka sorong. Oke. Bagian-bagian di jangka sorong ya Pak. Nah, yang pertama tuh ada rahang luar untuk mengukur diameter atau ukuran bagian luar benda. Nah, yang kedua tuh ada rahang dalam untuk mengukur bagian dalam seperti lubang. Nah, yang ketiga itu ada batang kedalaman untuk mengukur kedalaman lubang. Yang keempat, skala utama menunjukkan ukuran utama dalam mm atau cm. Nah, yang kelima itu ada skala Nonius untuk membaca hasil ukur lebih teliti. Dan yang keenam itu Pak ada skru pengunci, yaitu untuk mengunci posisi agar hasil tidak berubah Pak. Oke. Terus sebutin dan jelasin jenis-jenis milling. Jenis-jenis milling ya Pak. Sepertinya saya kurang tahu sih Pak untuk itu. Udah, kalau itu saya jawab aja. Ya Pak. Nah, jenis-jenis milling itu ada 3, yaitu yang pertama eretan, ada 2 Suki, maaf. Ya. Yaitu ada yang konvensional dan juga yang CNC. Untuk yang konvensional ini masih menggunakan manual, seperti masih menggunakan operator. Sedangkan yang CNC itu menggunakan komputer dan biasanya yang CNC itu hasilnya bakal lebih detail gitu Suki. Ya. Oke, sekarang lanjut. Sebutin macam-macam eretan atau support pada mesin bubut. Aduh, saya kurang tahu lagi Pak. Kalau nomor 5 Pak. Udah saya jawab lagi ya. Jenis itu ada 3. Yaitu ada eretan memanjang. Eretan memanjang itu eretan yang kedudukannya bisa digeser ke kanan atau ke kiri, tapi asalkan ada alat mekanik untuk menggerakkannya. Nah, yang kedua ada eretan melintang. Eretan melintang itu eretan di atas eretan memanjang dan melintang di atas meja. Lalu ada eretan atas. Nah, eretan atas itu ada di atasnya si eretan melintang dan dia itu diikat oleh 2 baut gitu Suki. Nah, lanjut. Yang keenam, sebutkan macam-macam dan jelas macam-macam jenis las dan beserta contohnya. Untuk itu jadi ada beberapa jenis las seperti las busur listrik dan las gas. Nah, fungsinya tuh ya Pak buat menyambung material secara permanen, biasanya dipakai untuk proses di assembly Pak. Oke, lanjut. Kamu tahu nggak sih software yang digunain kayak SolidWorks sama Mastercam? SolidWorks ya Pak. Untuk SolidWorks saya lupa lagi Pak. Oke, saya bakal jelasin. Jadi SolidWorks itu adalah software di 3 dimensi yang berbasis parametrik. Nah, itu tuh gunanya untuk mengedit berkas gambar yang udah dibuat sama kamu. Ya. Nah, terus tools yang ada di dalam si SolidWorks itu
ada part, ada assembly, dan juga ada drawing. Nah, si part itu untuk membuat gambar menjadi 3 dimensi, sedangkan assembly itu tuh untuk disatukan, jadi beberapa part disatukan menjadi oleh assembly. Nah, si drawing itu adalah hasil kerja gambar yang udah dibuat sama kamu. Nah, lalu Mastercam itu software yang gunanya itu untuk membantu atau mengoptimalkan pemotongan jalur pemotongan si mesin CNC itu. Oh ya Pak, baik Pak. Oke, karena ini pertanyaan saya udah habis buat kamu. Tapi maaf Subki, saya tolak sekarang Subki. Ya, tidak apa-apa. Mungkin di kesempatan kedua Pak, saya bisa bekerja sama dengan proses